Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Praktikum Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan Tanah B, Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas, Padang, akan menjelaskan tentang respirasi. Yang beranggotakan saya, Indah Purnamasari, nomor BP 191023-2001. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian respirasi. Respirasi adalah suatu proses di mana tumbuhan menyerap oksigen yang terdapat di udara untuk menghasilkan air, CO2, dan energi yang dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Respirasi terbagi atas dua. Pertama, respirasi aerob. Sistem di mana dibutuhkannya O2 untuk menghasilkan energi bagi dirinya. Yang kedua, respirasi anaerob, sistem di mana tidak dibutuhkannya O2 untuk melakukan reaksi pemecahan rantai karbohidrat. Transpirasi anaerob adalah salah satu proses katabolisme yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam menerima atom hidrogen terakhir. Adapun tahapan-tahapan respirasi anaerob yaitu sebagai berikut. Glikolisis adalah di mana satu molekul glukosa akan diuraikan menjadi asam pirufat. Yang kedua, pembentukan molekul atau pembentukan asam laknat. Aspektor terakhir bukan oksigen tetapi senyawa lain seperti alkohol. Respirasi aerob adalah reaksi metabolisme yang membutuhkan suasana aerobik sehingga dibutuhkan oksigen, di mana menghasilkan energi dalam jumlah besar berupa ATP. Secara sederhana, reaksi dari respirasi aerob yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O. Respirasi aerob umumnya terjadi pada makhluk hidup termasuk tumbuhan, berlangsung seumur hidup. Energi yang dihasilkan besar, tidak merugikan tanaman, membutuhkan oksigen, dan hasil akhirnya berupa uap air dan CO2. Tahapan dari respirasi aerob adalah yang pertama, glikolisis terjadi pada sitoplasma, substratnya glukosa dan hasil akhirnya 2 asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif terjadi pada matriks mitokondria, substratnya 2 asam pirufat dan hasil akhirnya 2 asetil-CoA, 2 NADH dan 2 CO2. Yang ketiga yaitu siklus Krebs. Tempat terjadinya yaitu matriks mitokondria, substratnya 2 asetil-CoA dan hasil akhirnya 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH dan 4 CO2. Yang terakhir yaitu transport elektron terjadi pada kristal mitokondria, substratnya NADH 3 ATP, FADH 2 ATP dan hasil akhirnya yaitu 34 ATP dan H2O. Perbedaan respirasi anaerob dan aerob. Respirasi anaerob ialah respirasi yang tidak memerlukan oksigen yang terjadi dalam sitoplasma yang bertujuan untuk mengurai zat anorganik di dalamnya yang menghasilkan energi yaitu berupa 2 ATP. Sedangkan respirasi aerob ialah respirasi yang memerlukan oksigen yang terjadi dalam matriks mitokondria yang bertujuan untuk memecahkan senyawa organik ke anorganik yang menghasilkan berupa energi. Energinya itu 36 ATP. Dan faktor yang mempengaruhi respirasi itu ada 2 faktornya. Yang pertama itu faktor internal. Yang pertama itu faktor protoplasmik. Yang kedua itu konsentrasi substrat yang tersedia. Dan faktor eksternalnya yaitu temperatur, cahaya, konsentrasi oksigen dan karbon dioksida, tersedianya air, luka pada organ tumbuhan, senyawa kimia, dan perlakuan mekanik.
Titrasi ialah salah satu metode kimia yang dapat menentukan konsentrasi suatu larutan dengan cara mereaksikan sejumlah volume larutan terhadap sejumlah volume larutan itu yang konsentrasinya sudah diketahui. Titrasi yang melibatkan reaksi asam serta basa tersebut dengan titrasi asam basa. Nah, itu hasil dari kelompok kami. Jika ada salah, tolong dimaafkan. Semoga menjadi banyak manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu tutup jendela, karena nih lagu boleh bikin tak kembali.